Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Nyoman Winata, wartawan Bali Pos, bisa kembali menjumpai Anda dalam program Talkshow Merah Putih. Kali ini kita mengangkat topik tentang menanggulangi multiplier efek terpuruknya pariwisata Bali. Seperti kita ketahui bersama, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 memberikan efek yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan kita, terutama bagi Bali yang menggantungkan ekonominya dari pariwisata. Sekarang sudah mulai terasa bagaimana kunjungan wisatawan ke Bali yang biasanya mencapai ratusan atau puluhan ribu dalam setiap bulan, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada yang data menyebutkan hampir 35% terjadi penurunan. Tentu ini akan memberikan dampak ekonomi yang langsung maupun tidak langsung, artinya yang berkaitan dengan sektor pariwisata maupun yang tidak berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Karena seperti kita tahu bersama juga bahwa perekonomian Bali yang tumbuhnya selalu di atas rata-rata nasional itu dibentuk oleh pariwisata. Nah, ketika pariwisata terpuruk tentu dampaknya itu sangat luar biasa bagi Bali. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan sebagai sebuah langkah solusi atau antisipasi, walaupun ini sudah masih dalam era krisis katakanlah begitu, virus masih menyebar kemana-mana, tentu kita harus mengantisipasi, terutama bagaimana supaya perekonomian tidak mengalami penurunan yang terlalu tajam, karena kalau mengalami penurunan yang terlalu tajam, ini akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang akan semakin terpukul. Tentu juga kita akan mendengarkan bagaimana upaya-upaya antisipasi, terutama dari sisi kesehatan, karena sudah hadir juga dokter di sini yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kita sebagai pemirsa dan juga masyarakat Bali. Ada dari Kadin, kemudian ada dari pengamat ekonomi, ada juga dari unsur pemerintah, dari Dinas Koperasi yang kira-kira dari pemerintah apa yang akan dilakukan untuk antisipasi dari multiplier effect atau dampak terpuruknya pariwisata Bali ini. Tentu akan menarik obrolan kita ini di Talkshow Merah Putih. Saya akan langsung nanti ke sesi pertama, tapi sebelum itu kita ikuti dulu yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa. Kita langsung saja memberikan kesempatan pertama kepada Dr. Wayan Sayoga. Ini dari Forum Advokasi Hindu, Prajaniti Hindu Bali, tapi kebetulan beliau juga adalah seorang dokter yang tentu konteks virus corona atau COVID-19 ini bisa kita mintakan dulu semacam pandangan beliau bagaimana sih sebenarnya virus yang terjadi saat ini. Dok, kalau kita lihat sekarang ini kan seperti terjadi ketakutan yang luar biasa gitu, Dok. Mungkin ada tidak yang bisa diceritakan atau disampaikan kepada masyarakat tentang COVID-19 ini gitu. Mengapa ini bisa terjadi dan ada nggak harapan ini mungkin akan cepat berlalu atau seperti apa, Dok? Silakan. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi penyakit virus ini salah satu karakternya adalah unpredictable. Jadi sulit sekali menebak, bahkan sampai sekarang studi-studi ini research, penelitian terus dikembangkan. Baru kemarin lalu jarak terbang virus ini hanya 2,5 meter sehingga kita perlu menjaga jarak 2 meter untuk berkomunikasi. Sekarang sudah ada temuan baru lagi, 4,5 meter, 4 sampai 4,5 meter. Jadi, nah, apa yang bisa kita lakukan terus terang saja, yang utama adalah bagaimana kita memperkuat daya tahan tubuh kita, kemudian imunitas tubuh kita, itu dia. Jadi banyak sekali sudah tip-tip yang diberikan baik dari kalangan medis maupun ahli-ahli lain, bagaimana kita membatasi interaksi, terus bersentuhan tubuh dan lain sebagainya, ya tentu juga olahraga, meditasi, yoga, dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting. Sehingga dengan kuatnya daya tahan dan imunitas tubuh ini satu-satunya solusi untuk mengalahkan virus. Nggak ada solusi lain. Ya. Gitu. Tentu selain makanan juga tadi. Jadi menjaga kesehatan, jangan stres itu ya, yang penting ya. Kalau stres ini kan juga akan mempercepat, melemahkan ini ya. Akan memperlemah imunitas dan daya tahan tubuh kita. Dok, kalau mungkin dokter sudah melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, Dinas Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan, apakah ini sudah dalam jalurnya atau mungkin
Dokter punya masukan juga buat pemerintah ini bagaimana mengantisipasi yang mungkin lebih intens supaya kita merasa aman nih, terutama di Bali dari penyebaran virus ini. Betul sekali Pak, jadi fasilitas di bidang kesehatan ini tidak harus betul-betul dipersiapkan secara baik oleh pemerintah. Memang kita tidak boleh paranoid, sudah banyak dinasihati termasuk oleh Presiden, tapi tidak paranoid bukan berarti kita boleh gegabah atau menggampangkan ini, tidak bisa seperti itu. Jadi segala sesuatunya betul-betul harus dipersiapkan dan diantisipasi karena percepatan dari penularan virus ini seperti tadi, unpredictable. Jadi dalam satu negara misal seperti Italia dan New Jersey itu dalam sehari sekian waktu itu sudah insidensinya menjadi 100% lebih. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Oke, kalau kita di Indonesia ini masih berapa tadi kita diskusikan 19 dan lain sebagainya, tapi satu orang itu memiliki chance untuk menularkan dengan cepat setidaknya 4-5 orang. Satu orang yang terinfeksi itu. Ya. Makanya ini tidak bisa, makanya saya rasa pemerintah tidak boleh gegabah menggampangkan hal seperti ini, tapi di pihak lain kita juga tidak perlu terlalu cemas atau takut. Ya, jadi tetap waspada gitu ya Pak Dokter. Baik, saya berikutnya dari aspek ekonomi ini mungkin karena Pak Wiraguna kan cukup intens juga mengamati karena beliau juga pernah di BI. Pak Wiraguna, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini kan ya tadi tidak hanya penyakitnya unpredictable tapi juga dampaknya gitu ya yang luar biasa sekali. Kita di Bali ini kan pariwisata sudah sangat terpukul gitu ya. Kira-kira ya bukan menakut-nakuti ini Pak Wiraguna, tapi apa yang sebenarnya sudah kita alami hari ini dari dampak virus corona ini dan next ke depan itu akan seperti apa kira-kira gambarannya supaya kita punya ya bukan sekali lagi bukan menakut-nakuti tapi memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat supaya mereka bisa melakukan langkah antisipasi. Silakan Pak Wiraguna. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Berbicara masalah impact dari COVID-19 ini, kita tidak bisa melepaskan sejarah yang terjadi sebelumnya. Kalau dari sisi ekonominya, kita lihat siklus 10 tahunan ini nampaknya berjalan Pak. Tahun 889 atau 90 itu krisis moneter. Tahun 99-90 juga terjadi krisis lanjutan. 2008-2009 sampai 2010 terjadi krisis mortgage. Nah sekarang 10 tahun kemudian 2018-19 sudah ada dampak krisis sampai akhir 2019 sudah ada krisis yang disebabkan geopolitik. Ya, perang dagang itu ya. Perang dagang, kemudian Brexit Inggris. Kemudian perang dagang Cina dengan Amerika yang tidak berkesudahan sampai detik terakhir. Ya. Nah, tanpa kita duga di awal 2020 muncullah COVID-19. Yang saya lihat sebelum COVID ini muncul, saya sudah anggap situasinya sudah tua. Turbulence, unpredictable, ambigu terhadap situasi karena prediksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2019-2020 itu adalah di atas 5%. Ini buyar total dengan datangnya COVID-19. Ya. Semua orang tidak bisa mempredik. Ternyata psikologis manusia, kalau krisis ekonomi itu masih bisa ditanggulangi dengan prediksi-prediksi dan solusi yang bisa dilakukan dengan konkret. Tapi begitu psikologis aspek penyakit, karena manusia ini paling utama adalah kesehatan. Semua takut buyar. Ya. Supply side, demand side berhenti. Ya. Ini artinya memukul dua-duanya. Memukul supply dua-duanya. Dan permintaan dan penawarannya terpukul semua ya. Apalagi pusat penyakit ada di Chinese. Kita 40% kebutuhan supply side-nya ada dari sana, bahan baku. Apalagi investasi terbesar nomor 2 itu dari China. Ya. Itu terhenti total. Ya. Bisa dibayangkan pengaruhnya kepada ya. negara-negara tetangga, apalagi setelah muncul Korea Selatan, Iran, Italia, yang sekarang sudah jelas
kita sudah mencapai 19 orang katanya. Kalau di Ini Indonesia, membuat manusia semakin takut. Nah, impactnya yang langsung terhadap pariwisata Bali, bahwa terus terang pendapatan 2 miliar US dollar kalau nggak salah dari Chinese saja itu hilang, terhenti. Ya. Belum lagi arus barang, arus suplai bahan baku dan seterusnya, menyebabkan kegiatan pariwisata pasti terhenti. Ya. Kedua, orang bepergian pasti berkurang. Bepergian untuk bisnis, bepergian untuk wisata, Tahu, ya. bahkan bepergian untuk ibadah saja sudah terganggu. Iya, iya. Nah, ini yang betul. tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Ya. Nah, Ya. ini yang saya katakan sudah tua, turbulence, unpredictable dan ambigu, ditambah dengan kemantapan keyakinan manusia untuk bepergian. Itu juga ya. Ini Orang takut bepergian ya. Ya. Dulu masa orang masih berharap bisa dari pariwisata, orang bisa bepergian. Ini bepergian sudah nggak berani juga. Betul. Berarti sangat parah berarti. Sehingga semua sekarang di cancel. Ya, yang terakhir betul. CD yang mau diadakan di negara-negara yang sudah komit banyak yang dihentikan. Ya. Nah, ini juga akibat daripada psikologis tadi yang sudah jelaskan oleh Pak Sayed. Ya. Nah, kalau ini berlalu masih ada implikasi ekonomi yang tadi saya. Artinya kalau virusnya hilang gitu ya. Virusnya hilang, Pak itu Wiraguna itu utama. juga masih akan berdampak, ekonominya berdampak. masih panjang gitu ya. Oke. Kira demikian. Apa yang terjadi? Apakah ini sudah krisis atau jangan-jangan kita sudah mau resesi nanti nih kalau Istilahnya kalau boleh dikatakan, saya agak hati-hati mengatakan. Kalau takut krisis bilang memang resesi benar. gitu. Sebetulnya ini sudah pada stage Ya. resesi. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama dengan komitmen tinggi dari pemerintah. Saya bilang komitmen tinggi dari pemerintah adalah tidak lagi sebatas wacana, tidak sebatas stimulus, tidak lagi leniensis. Harus ada package yang berdampak langsung. Ya. Misalnya harus berani melakukan terobosan blanket garanti ataupun melakukan semacam bantuan likuiditas dari pemerintah langsung terhadap sektor-sektor yang dianggap rentan terhadap kepastian bisa bergeraknya lagi kepercayaan ekonomi ini. Kenapa perbankan yang harus diselamatkan, Pak Wiraguna? Saya tidak bicara perbankan saja, lembaga keuangan, yang menjadi sentra-sentra atau motor penggerak daripada industri. Oke, ya. Sebab saat ini mereka dengan pukulan situasi ini mereka tidak mampu mengkonsolidasikan cash flow-nya. Jelas likuiditas sekarang kering. Itu yang harus digerakkan oleh. Artinya likuiditas perbankan kering karena tidak ada yang bayar kredit gitu ya. Ya. Bahasa sederhananya gimana? Mau jelaskan pada masyarakat? Central Bank sudah mengambil inisiatif menurunkan suku bunga. Ya. 2 kali. Betul. 50 basis point 2 kali. Ya. Merelaksasi. Ya. Tidak bergerak kreditnya. Apa yang terjadi? Oke. Mereka tidak punya minat untuk melakukan gerakan melihat situasi yang masih. Jadi orang takut mengambil kredit gitu bahasa sederhana. Ya, Takut karena ganti situasinya belum seperti pas. ini gitu. Oke. Daripada mereka harus terpuruk lagi. Oke. Dipakai apa gitu ya? Nggak jalan. Yang sudah ngambil kredit pun nggak bisa bayar kredit kan jangan-jangan. Itu sudah pasti. Nah, itu yang harus diselamatkan dengan blanket guarantee ataupun bantuan likuiditas yang nyata terhadap sektor-sektor yang mendapatkan dampak Tapi dari apa yang langsung. Pak Wiraguna sampaikan, sepertinya tetap ada solusi ya? Ada ya? solusi. Asal ada komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah yang benar-benar total. Oke. Jaga jangan sampai terulang lagi kasus BLBI yang ada penumpang gelapnya. Oh yang dulu ya? Nah itu harus dijaga Baik. supaya terukur ini. Baik. Terima kasih Pak Wiraguna. Saya ke ini dulu nih, ke Pak Made Aryandi nih dari Kadin. Gimana kondisi pengusaha sekarang sedang, jangan sudah teriak nih Pak Made. Mungkin di lingkungan Pak Made di Kadin ini apa yang sedang terjadi pada pengusaha, terutama di Bali akibat dari terpuruknya pariwisata. Silakan Pak Made. Terima kasih Om Swastiastu. Melihat dari Pak Dokter, pengamat ekonomi, saya melihatnya sebagai dari sisi pengusaha pelaku atau eksekutor harus mempunyai niat atau spirit untuk
berusaha fokus dan meyakini apa yang ada di dunia ini pasti tidak terus terjadi begitu aja, hitam putih merah, apa namanya istilahnya. Artinya dengan terjangkitnya 90 negara yang kebetulan semua ada kaitannya, khusus untuk Bali kaitannya dengan pariwisata. Berarti tidak ada yang di dunia pariwisata tidak ada yang tidak terdampak. Jadi kami dari Kadin meyakini blanket itu sangat diperlukan. Garansi blanket itu oleh pemerintah sangat diperlukan. Anggota atau pengusaha-pengusaha yang ada di Bali itu ada pasarnya 30% atau 3-35% itu pasar China. China sudah lockdown. Korea juga di beberapa provinsi, mungkin di Seoul itu sudah dibatasi, yang dekat terus di Hokkaido, Jepang, Taiwan belum kelihatan kedengarannya, malah maskapainya katanya sudah merumahkan dan menggrounded itu kalau kami dari pengusaha melihat itu udah makin mengecil perasaannya. Tentu harus kreatif di Bali. Ke depan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat itu pengadaan proyek-proyek nasional yang berbasis APBN, APBD, infrastruktur, dana desa, mungkin bansos di apa namanya istilahnya di anggaran 2019 kan bisa dieksekusi hari ini. Itu segera. Jadi di tatanan apa istilahnya di struktur masyarakat kecil atau di desa itu akan hidup, itu kan menerima dampak. Terus yang kedua, pemerintah pusat melalui dorongan dari Pak Presiden mengatakan harus sedikit-sedikit, kalau Bali terpuruk berarti Indonesia itu kan gateway atau mercusuarnya Indonesia di dunia internasional. Terus harus diadakan BUMN mengadakan meeting budget di sini, Garuda semua di apa saja. Terus mungkin sekolah-sekolah yang mungkin bentar lagi udah mulai liburan tuh. Nah, itu kan tertolong seperti itu. Sekarang memang low season. Nah, 35% Cina dan Asia udah hampir, kalau Cina dan di antara Asia saja terdiri dari Cina, Korea, Jepang itu hampir 40%. Nah, sekarang di Ubud kan lenggang karena hotel yang di Ubud itu kebanyakan hotel yang stay. Jadi kelihatannya sepi sekali, padahal beberapa memang dia turun, sekitar 30% turun huniannya rata-rata hotel yang bagus. Nah, itu kan datang tamu Cina yang kemarin datang berapa bus, datang bikin macet. Nah, itu soalnya padahal pengusaha hotel di Ubud siap-siap akan teriak. Tetapi yang berbasiskan tamu Asia atau Cina itu ya sudah teriak, bahkan mungkin bahasa dramatisnya mungkin sudah merintih dia. Itu yang di sektor pariwisata Pak Made. Kalau yang di sektor yang lain kira-kira, atau mungkin pertanyaan saya adalah apa yang menjadi harapan dari pengusaha-pengusaha di dalam situasi sekarang ini yang mungkin sudah tidak krisis lagi tapi sudah menjurus ke resesi? Apa kira-kira bantuan dari pemerintah selain mungkin tadi blanket garanti apa bahasanya? Mungkin minta kelonggaran pembayaran kredit misalnya atau seperti apa? Ini penangguhan. Penangguhan ya misalnya. Restruktur lebih tepat. Restrukturisasi. Nah, kami harus bersyukur kita di Bali, data yang kita dengar tidak ada orang Bali yang terkena virus. 2 hari tanggal 8 kemarin Viking Star ya, kapal pesiar itu udah datang. Ya. Nah, mereka memenuhi standar kesehatan. Sebelum dia turun di kapal juga harus diperiksa dulu, setelah itu pakai gun scanner. Sampai turun di terminal dia pakai scanner yang lebih besar. Nah, itu kan memberikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Bali itu udah berani, asal SOP yang berbasiskan menurut standar WHO itu dipenuhi, IMO dipenuhi. Nah, itu harus kita lakukan langkah seperti itu. Nah, sekarang tamu tidak ada, terobosannya mungkin Thailand sudah buka kok dia dengan Cina
minggu lalu dubes kita yang ada di Cina, keliling-keliling kota di Beijing, sudah mulai ada kehidupan. Oh. Ini virusnya di Cina sudah reda, ya, beralih kepada mungkin klimaksnya di satu negara sekarang di San Francisco udah mulai ada. Tapi kan mereka cuma panik aja tuh sebetulnya. Seberapapun maju negaranya, kalau sudah barang itu datang mungkin mereka juga panik. Sebab taruhannya bukan hanya sakit 3 bulan rest, bisa meninggal. Kan tingkat Pak Dokter bilang kan 4,5 meter. Ini yang agresif itu penyebarannya. Tapi kalau imun kita bagus, kan penemuan ahli-ahli kita di Surabaya yang punya laboratorium yang di Pasuruan itu kan cuma temulawak. Yang berbasiskan herbal itu yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Madi. Ya itulah, jadi memang virus ini kan penyebarannya yang hebat, tapi bisa disembuhkan sebenarnya gitu ya. Tapi beritanya yang luar biasa kemudian ini menyebabkan orang takut, sampai kemudian ada jahe katanya bisa menyembuhkan, akhirnya jahenya habis di pasaran gitu kan. Ya, baik, bisa sembuh sendiri juga. Oke, kita akan break sebentar, nanti akan saya di sesi berikutnya langsung ke dari Diskop Provinsi Bali, mungkin upaya-upaya lain kira-kira dilakukan oleh pemerintah Bali dalam bagaimana mengantisipasi atau mencegah multiplier efek dari terpuruknya pariwisata. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di program Talkshow Merah Putih. Sesi berikut ini saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ketut Meniarte dari, beliau ini Kabid Kelembagaan Diskop Provinsi Bali, mewakili Pak Kadis ini. Ya mungkin bisa diceritakan di Dinas Koperasi, karena paling tidak juga secara ekonomi kan koperasi kemudian UKM ya, itu juga akan terdampak sepertinya dengan ada upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di Diskop, Pak Ketut. Om Swastiastu. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Jadi mungkin secara umum dulu dari penanganan dari pemerintah sendiri sudah kita ketahui bersama, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona itu sendiri. Bahkan Presiden RI sudah langsung memimpin untuk penanganannya. Dan juga untuk pariwisata sendiri itu ada kebijakan khusus untuk diskon penerbangan, demikian juga pajak hotel restoran yang mungkin itu diturunkan bahkan digratiskan untuk wisatawan. Itu tentunya untuk kebijakan untuk tetap agar pariwisata itu tetap menggeliat. Tapi lebih daripada itu, kita juga di sektor koperasi dan UMKM tentunya ini juga kita lakukan upaya-upaya. Selain itu juga untuk anggaran pemerintah sendiri, jadi khusus untuk di Provinsi Bali, Bapak Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar APBD itu segera dicairkan di awal tahun ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada awalnya direncanakan mungkin di triwulan 3 atau 4 itu harus segera dicairkan di triwulan 1. Jadi ini maksudnya adalah untuk tetap menggeliatkan ekonomi. Jadi dengan adanya belanja dari pemerintah tentunya juga akan mendorong, walaupun mungkin APBD itu kalau tidak salah sekitar 10% lah pengaruhnya, tetapi kalau dengan ini didorong di awal diharapkan tetap menggeliat, tidak mandek seperti itu. Selanjutnya kita juga dari sektor koperasi dan UMKM, memang visi misi Pak Gubernur Dangun Satkertiloka Bali ini memang dari awal ingin menggerakkan koperasi sektor real, demikian juga UMKM. Dengan banyaknya koperasi simpan pinjam yang ada, rasanya sudah cukuplah disimpan pinjam, karena juga disimpan pinjam ada bank, BPR dan lain sebagainya. Nah, tetapi terobosannya adalah dengan menggerakkan sektor real. Jadi Bapak Gubernur sendiri sudah menerbitkan Pergub Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 itu tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali. Yaitu bisa berupa arak Bali, tuak, dan berem, seperti itu. Nah ini sudah diatur tata kelolanya, maksudnya juga adalah untuk menggeliatkan para petani. Jadi petani arak itu biar secara legal menjual produknya itu kepada koperasi sebagai bahan baku untuk membuat
minuman fermentasi yang legal. Jadi sudah ada, setelah itu dari koperasi akan menjual ini sebagai bahan baku kepada pabrik yang memang sudah mempunyai izin. Nah seperti itulah tata kelolanya diatur sehingga petani ini tidak lagi dipermainkan oleh para pengepul dari segi harga. Jadi di sana sudah ditetapkan petani itu, koperasi itu harus membeli produk petani itu harga pokok produksi ditambah dengan 20% keuntungan untuk petani. Setelah itu koperasi menjual kepada pabrikan itu ditambah lagi 10% untuk keuntungan koperasi. Sehingga diharapkan petani ini selain dia dari produknya sendiri sudah mendapat keuntungan 20%, nanti dia sekaligus adalah anggota koperasi. Ya, jadi dia akan mendapat lagi pembagian SAU. Seperti itu rancangan yang tata kelola itu diatur. Dan hari ini pun Pak Kadis Koperasi, makanya kami ditugaskan, beliau sudah Karangasem ya, mengumpulkan. Ini dalam rangka mengurus itu ya Pak? Mengurus itu. Jadi tata kelola minuman. Ya, jadi untuk saat ini baru terbentuk 2 koperasi Pak, yang pemasaran arak ini, yaitu ada di Karangasem 1, di Triaka Buana, dan di Buleleng, ada di Les. Nah kita harapkan, ini kan belum mewakili seluruh petani arak atau tua itu. Jadi Pak Kadis menginisiasi melakukan pendampingan kepada masyarakat, dikumpulkan, diberikan pemahaman terlebih dahulu, karena mereka walaupun sudah ada pergub ini, terus terang saja masih belum begitu percayalah bagaimana nanti tata kelolanya itu. Jadi masih di selain itu juga masih ada mungkin oknum dari pengepul yang selama ini kan mereka mendapatkan keuntungan dari petani itu, mereka mempengaruhi para petani itu agar koperasi itu mungkin dijelek dan sebagainya. Nah, yang ingin kita mungkin ini bagian dari menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat bawah gitu ya, supaya karena pariwisatanya agak mandek begini, petani ini bisa mendapatkan pendapatan lah gitu ya. Betul. Oke, itu yang sudah dilakukan oleh dinas koperasi salah selama satunya, ini. Realnya begitu ya. Realnya seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada sedikit sisi positif juga. Kemarin barang-barang dari Cina juga kan agak tidak ke Bali lah. Ya. Nah kemarin saat panen raya salak di Karangasem, biasanya kalau panen raya itu harga langsung anjlok. Ya. Tetapi untuk tahun ini, khusus tahun ini itu harganya cukup stabil. Jadi mungkin karena tidak ada barang dari luar yang masuk ke Bali. Tidak ada buah-buahan dari Cina itu. Iya betul. Jadi itu mungkin dampak positifnya. Jadi walaupun ini kita dalam kondisi krisis, artinya dengan virus corona ini, ternyata masih ada hikmah atau sisi positif yang bisa kita ambil, bahwa kita seharusnya juga berusaha mandiri. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan lokal itu sendiri seharusnya memang dari kita yang memenuhkan dari luar seperti itu. Dan itu sudah terbukti di panen raya salak yang harganya biasanya hancur-hancuran, bahkan petani itu putus asa biasanya sampai dikasih minta lah, nggak ada yang mau. Nah itu kemarin syukur stabil harganya, jadi petani juga bisa mendapatkan pendapatan yang layak seperti itu. Baik. Jadi itu mungkin ada hikmahnya ya, dari balik semua ini. Jadi mungkin kita perlu mulat sarira lah. Mulat sarira. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketut. Saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, karena ada beberapa hal yang mungkin perlu kita semacam konfirmasi. Tadi kan dari Pak Made dan Pak Ketut mengatakan belanja pemerintah ini dipercepat gitu. Walaupun tadi disebutkan 10% ini. Tapi kalau menurut Pak Wiraguna, apakah ini bisa dalam tanda kutip sedikit menyelamatkan ekonomi Bali lah di tengah terpuruknya pariwisata dengan mempercepat belanja pemerintah itu? Gimana menurut Pak Wiraguna? Saya kira iya, betul sekali. Karena likuiditas ini kan agak kering. Dengan adanya situasi yang shock begini, sehingga diperlukan likuiditasnya untuk menggerakkan sisi demand-nya. Itulah sebabnya betul sekali kalau pemerintah komit untuk mempercepat belanja negara, bahkan juga rencana-rencana yang akan dilakukan pada bulan ke-5, ke-6 dipercepat juga. Nah ini salah satu upaya. Di samping pemerintah juga harus bisa menjaga dan melakukan terobosan yang terukur supaya likuiditas di masyarakat ini bisa tetap menggerakkan ekonomi sebagai stimulasi untuk bergeraknya ekonomi dan bisnis. Akhirnya itu. Jadi memang ada dampaknya juga ya kalau misalnya itu dipercepat. Tapi persoalannya kemudian adalah ketika hanya 10% ini Pak. Nah gimana yang lain misalnya? Apakah ini memang ada perlu upaya lain tidak yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Sekali lagi untuk mengantisipasi dampaknya supaya tidak terlalu tajam Pak penurunannya.
antar instansi, baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten dan kota, itu memang harus bersinergi. Semua bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur maupun pergerakan ekonomi dan bisnis itu harus bersatu padu. Tadi kan sudah dikemukakan oleh Dr. Sayoga bahwa virus ini kan sifatnya temporer dan tidak suatu hal yang menakutkan. Dan kalau itu bisa kita antisipasi dengan normal, dengan best practice sebagaimana normalnya situasi, barangkali akan jauh lebih mempercepat ini pemulihan situasi ini. Ada perlu sinergi berarti upaya serius gitu ya. Oke, satu lagi Pak Wiraguna. Tadi Pak Made dari Kadin mengatakan mungkin perlulah wisatawan domestik gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini bisa tidak menyelamatkan pariwisata Bali? Karena selama ini kita kan selalu silau dengan harus wisatawan asing gitu misalnya. Saya kira kalau memang tadi ada sinergi dari berbagai instansi terkait, bahkan masyarakat pun menganggap ini sesuatu kesempatan yang baik untuk menunjukkan bahwa virus ini sebetulnya tidak sesuatu yang menakutkan. Jadi dengan pemerintah melakukan special rate untuk tiket pesawat, terus kemudian penurunan PHR, terus memberikan insentif bagi kemudahan-kemudahan untuk melakukan event-event atau MICE yang digalakkan tanpa harus di reschedule. Justru kita di Indonesia ini yang dianggap teraman harus berani melakukan inisiatif-inisiatif seperti itu. Dipercepat dan ditingkatkanlah program-program MICE ataupun seminar-seminar dan MICE, event-event lainnya. Kira itu kan banyak. Itu bisa menyelamatkan juga. Ya. Oke, saya ke Pak Madik. Terkait dengan MICE gini. Ini Kadin punya jadwal atau ikut nggak untuk bagaimana agar MICE di Bali ini? Kalau MICE itu kan kita sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah biasanya Pak Made ya, event-event pertemuan-pertemuan itu. Kadin punya program tidak yang bisa dilakukan untuk bagaimana MICE ini bisa kemudian menolong lah pariwisata Bali dalam kondisi seperti sekarang ini? Awalnya virus, tetapi tidak ada yang datang. Berimplikasi terhadap sirkulasi ekonomi karena Bali berbasiskan pariwisata kunjungan baik itu luar negeri maupun swasta. Kalau untuk MICE dari Kadin rencananya kan seperti sebelumnya kami pernah informasikan kita mengadakan International Expo untuk handicraft. Jadi handicraft Bali Handicraft Expo go internasional. Nah, sekarang kami coba berkomunikasi, belum ada jawaban. Karena kan mereka masih panik di semuanya negara. Nah, mungkin yang paling masuk rasional itu langkahnya itulah. Mungkin di bulan November ini, tahun ini mungkin kalau toh sampai 1-2 bulan sini kami akan upayakan kami menjadi tuan rumah Munas. Munas Kadin. Kadin ya. Itu kurang lebih bisa datang 3.000 orang. Dari seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Itu kan kalau pengusaha datang kan diundang satu kan biasanya ngajak kabupaten kotanya gitu ya. Dan Bali pada saat ada package diskon yang besar-besaran dan program besar-besaran kan agak menarik. Itu satu. Kedua, upayakan flight langsung. Kalau Australia masih bagus, New Zealand masih bagus, tidak ada masalah, Amerika Selatan masih bagus. Nah, mungkin dari Los Angeles langsung ke mana, ke Guam atau ke Singapura kan masih selektif. Yang penting itu yang dianggap yakinkan masyarakat dunia untuk datang ke Bali ini bahwa kita itu sangat siap. WHO pun harus kita visualisasi apa di airport sudah kemarin di Pelabuhan Benua dua pelabuhan tidak berani, kita berani dan berjalan dengan bagus. Angkasa Pura juga begitu. Memastikan masyarakat dunia untuk ini, sebab masyarakat itu di luar negeri itu kalau tidak bisa kita menahan lebih dari 40 sampai 2 bulan orang jangan pergi. Pasti dengan segala cara dia pergi kan mereka kan udah pengen pergi. Nah, itu satu peluang sebenarnya. Apalagi Bali kok minus, kok zero infectionnya kok zero.
Ini peralatan mumpuni apa? Ternyata ya itu jawabannya herbal. Orang semua udah makan jahe, udah makan serai, jamu. Dan ada loh penemuan yang diklaim oleh ahli Cina itu dari getah pohon camplung rasanya yang dibawa oleh lebah. Itu diolah itu menjadi ini. Negara yang berpenghasil itu Jerman, Cina, New Zealand, Filipina, Indonesia yang terbaik. Nah, itu yang dikembangkan oleh ahli kimia di UI kemarin. Nah, itu harus kita ekspor habis-habisan. Kita harus katakan, oh Bali aman. Dan kata ahli ini, saya orang ekonomi, praktisi, kita rata-rata 30 derajat suhunya. Suhu alam. Terus virus itu 28 up udah enggak ada lagi. Asal di meja. Nah, itu yang dipastikan mungkin Romboi, pramugari waktu dia melaksanakan kerjaannya, mungkin di sekolah kita muridnya masuk, ada tim kesehatan datang cek. Nah, itu kita pakai barang kayak promo bahwa di Bali itu kita sangat serius dan sangat ini. Nah, itu akan menjadikan Bali aja dah destinasinya. Kalau itu sudah terjadi satu bulan ini sudah bisa meyakinkan, bukan berarti Bali akan menjadi sangat ramai jadinya. Karena kan yang penting penerbangannya dibuat oleh Garuda. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana meyakinkan dunia bahwa Bali ini siap gitu ya, Pak Made, siap dalam konteks bagaimana mengantisipasi supaya virus ini tidak menyebar di sini dengan terbukti Bali sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya zero case gitu ya, tidak ada yang positif lah begitu. Dan ini tapi wujudnya harus bentuk misalnya Romboi tadi itu harus menggunakan peralatan yang standar gitu ya. Dan itu harus ditunjukkan kepada dunia gitu ya. Pak Made, kira-kira sampai kapan kondisi seperti ini kalau Pak Made sebagai praktisi ya? Kondisi begini nih terpuruk kita mulai terasa di Januari pada saat kita menutup penerbangan. Terus sampai sekarang ini kan sudah hampir 2 bulan setengah, hampir 3 bulan lah. Nah, harapannya virus itu kan berpindah kemana-mana. Di Cina orang udah mulai ada aktivitas kok. Itu yang kirim itu duta besar kita yang di Beijing. Udah mulai ada aktivitas, sudah ada minum. Nah, cuman kan budaya luhur kita kan dengan kita mengatakan ini kan menghindari kontak langsung. Itu bagian warisan dari budaya kita itu. Namaste itu. Dan setiap jengkal tanah di Bali itu semua orang Aturang Canang itu minta. Apalagi sekarang ini mohon maaf ini sekarang kan sasenya ke Sia. Besok aja ke Sange kan. Besok kedasnya kan kedas itu. Bersih mungkin. Itu kita mudah-mudahan itu spirit orang Bali yang kita bawa. Betul. Kan kedasnya mau kedas sudah bersih. Mulai kehidupan baru. Saya rasa harapan saya begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Made. Saya ke Dokter Sayogo nih kalau kayak gini ya. Mungkin bisa mau nambahkan semacam optimisme Dok. Kalau kita nggak boleh gegabah gitu ya, tapi juga kita harus tetap menjaga kewaspadaan. Apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat supaya ini kita optimis lah bahwa ini akan ada segera berlalu gitu ya. Gimana Dok? Saya setuju kita harus optimis karena optimis dan semangat ini kan energi buat kita, kekuatan. Juga akan membantu kekuatan, daya tahan dan imunitas tubuh kita. Ketimbang kita bersedih hati. Jadi di satu hal ini satu pelajaran buat kita. Jadi kita di Bali bagaimana belajar dari kejadian seperti ini karena terus terang kita selama ini sangat bertumbuh kepada kekuatan pariwisata. Pertanian dan lain sebagainya terlupakan. Dan sekarang situasi di beberapa belahan dunia, tadi Pak Made mengatakan 90-an saya baru saja dapat berita sudah 115 negara sekarang. 115 negara. Jadi penyebaran ini seperti tadi unpredictable, terus kemudian dampak dari virus ini juga salah satunya fatal, mematikan. Tapi ketika kita bisa memperkuat diri dengan upaya-upaya yang sudah ada guidance-nya itu, kita bisa selamat dari sana. Terus kemudian pada masyarakat terus terang saja ini momen untuk introspeksi buat kita. Bagaimana pariwisata Bali selama ini diletakkan ini perlu juga kita belajar.
kita perlu melihat konsep kita yang dulu bukan pariwisata untuk Bali kan gitu. Bukan Bali untuk pariwisata, tapi pariwisata untuk Bali kan gitu sebenarnya. Nah, karena itu seperti tadi dari koperasi menyampaikan hal-hal sederhana bisa kita lakukan supaya kita tidak tergantung pada import entah makanan, bahan-bahan pokok lainnya sebagainya. Kita punya pekarangan sedikit di belakang halaman, kita tanam jagung, cabai dan lain sebagainya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bali ini penting sekali memiliki ketahanan pangan. Kalau ini tidak terjadi dan di luar juga terjadi krisis yang lebih berat, mereka juga tidak akan membawa makanan ke sini. Mereka di sana aja tisunya sudah saling berantem berebut untuk beli tisu, toilet lain sebagainya. Nah itu satu sisi, tapi sekali lagi ini adalah momentum untuk bagi kita untuk introspeksi, mulat serira apa yang telah terjadi selama ini. Terus terang saja, salah satu faktornya adalah keserakahan juga. Oke. Kalaupun kita ingin mencari uang, menambah datangnya pariwisata dan lain sebagainya, jangan lupa kita memiliki landasan dharma. Ini apa yang tepat saat ini yang bisa kita lakukan, apa yang tidak tepat. Kalau perlu kita tiarap sesaat, kita tiarap, enggak apa-apa. Sambil kemudian membangun lagi fondasi pariwisata yang tepat untuk Bali. Bagi kita begitu. Nah, mass tourism selama ini sudah tepat apa tidak dengan spirit kita di Bali. Ini perlu bagi pengambil kebijakan dan stakeholder masyarakat semua untuk memikirkan ulang kembali ya, bagaimana kita meletakkan dasar-dasar pariwisata di atas Bali ini. Ya. Kita akan break sebentar, masih ada satu sesi lagi dan saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk semacam closing statement lah terkait dengan topik kita. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami dan saya langsung akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan semacam closing statement-nya. Ini berkaitan dengan harapan kepada masyarakat, mungkin juga pemerintah, kira-kira kita harus lakukan apa gitu ya dalam konteks bagaimana mengantisipasi dampak ya, multiplier effect dari terpuruknya pariwisata akibat dari COVID-19 ini. Saya berikan kesempatan pertama pada Ketut Meniata dulu dari Diskop Provinsi Bali. Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih. Jadi dari pemerintah sendiri sudah jelas, artinya protokol penanganan virus sudah disebarluaskan. Selanjutnya pemerintah Provinsi Bali sudah juga mengambil langkah-langkah. Satu lagi kebijakan pemerintah untuk menanggulangi likuiditas lembaga keuangan khususnya koperasi, UMKM serta kelompok ekonomi itu sudah diterbitkan juga Pergub nomor 3 tahun 2020 tentang dana penguatan modal. Jadi kalau dari Bank Indonesia ada KUR itu dengan bunga 6% menurun per tahun, pemerintah Provinsi Bali karena KUR itu diperuntukkan untuk UMKM, jadi koperasi dan kelompok masyarakat yang lain itu akan bisa juga mengakses dana penguatan modal. Mungkin nanti bisa bunganya sama dengan KUR atau bahkan lebih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wiraguna, ini harus diselamatkan likuiditas lembaga keuangan ini. Jadi itu juga salah satu kebijakan pemerintah daerah dan tentunya kebijakan ini harus didukung oleh masyarakat sehingga kita semua terselamatkan, masyarakat terselamatkan, ekonomi Bali juga terselamatkan. Jadi Pak Gubernur juga secara langsung memimpin penanganan terhadap dampak dari virus corona itu sendiri. Jumat kemarin sudah rapat langsung di BI, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Jadi dari unsur pemerintah sendiri sudah komitmen, sudah sangat serius dan kami harapkan dari masyarakat juga mendukung langkah-langkah ini. Jadi himbauan jangan panik dan lain sebagainya, mohon masyarakat juga mematuhi hal tersebut sehingga kita semua dapat melewati atau mengatasi semua permasalahan yang ditimbulkan oleh virus ini. Mungkin itu dari kami dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Ya, Pak Dr. Siogo dulu mungkin dari konteks ya apa yang bisa disampaikan. Mungkin tidak hanya kesehatan tapi mungkin secara lebih luasnya Pak Dokter. Silakan. Ya, saya setuju tadi ekonomi ini harus bergerak terus, tapi di pihak lain karena virus dan lain sebagainya masih situasi kita seperti ini, sebisanya memang kita membatasi dulu interaksi di keramaian dan lain sebagainya itu demi kesehatan kita. Terus kemudian hal-hal lain yang sederhana seperti yang sudah banyak disarankan oleh pemerintah maupun dari pihak kesehatan itu bisa kita jalankan.
Tapi yang paling penting apapun itu termasuk dalam mencari uang dan lain sebagainya, jangan kita melupakan dengan landasan dasar kita, yaitu dharma ini. Mau di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Kalau kita pun punya uang banyak dan lain sebagainya, tapi kalau virus ini masih gila dan penyakit kita sakit pusing juga, itu nggak apa-apa. Harus berani mengerem sebenarnya ya. Iya, jadi sekali lagi keinginan tidak kayak bermaksud paranoid, tapi juga jangan sampai kita gegabah dan menggampangkan suatu yang akhirnya kita menyesal di belakang hari. Kalau tadi dokter mengatakan tiarap sementara nggak apa-apa ya dok ya. Tidak apa-apa, justru itu kita pakai momentum, pause sejenak untuk merenungkan ulang sehingga di sana ada pikiran jernih untuk memberikan terapi, treatment yang tepat bagaimana kita harus hidup di Bali, kan demikian. Baik, terima kasih Dr. Sayaga. Berikutnya Pak Made Ariandi dari Kadin, mewakili pengusaha di Bali mungkin. Apa harapannya? Silakan Pak Made. Terima kasih. Harapannya ke depan ini untuk tim ahli, tim medis biarlah memikirkan virusnya. Kita sebagai stakeholder di Bali dan masyarakat di Bali itu adalah harus bisa menghilangkan virus paniknya. Kalau virus yang ahli dari Dinas Kesehatan dan tim-tim yang ada di WHO itu menangani hal itu, kita masyarakat Bali ya virus paniknya dihilangin, tapi tidak gegabah. SOP-nya cegah, tangkal, kewaspadaannya, dan itu akan merubah mindset kita. Anak saya sendiri baru datang dari sekolah, cuci tangan dulu pakai sabun. Nah itu kebiasaan kita kan di Bali itu mengingatkan kita, mereview kita sesuatu hal yang higienis yang baik. Nah, itu terlupakan. Nah dengan datang ini udah mulai gitu. Terus ketemu orang harus berjarak dan tidak ada ketersinggungan. Nah ini kan mau menjadikan satu yang basa-basinya dikurangi. Kita harus produktif di Bali. Kalau mau lebih ada waktu ya kita harus berpikiran untuk ke depan, masa depan. Kalau tidak ya urusan ke Bali kan berbasis pariwisata, berbasiskan budaya. Hanya itu yang bisa bertahan. Insentif untuk UMKM, petani harus kita galakkan kembali dan harus kreatif dasarnya. Apa yang menjadi programnya Pak Gubernur itu sudah sangat ini. Kadin sendiri apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi program kami akan selalu mengikuti karena akan mendorong seperti itu. Jadi sinergisitas itu akan terjadi dan iklimnya akan menjadi sehat. Terima kasih Pak Made Ariandi. Berikutnya Pak Wiraguna mungkin sebagai pengamat ekonomi memberikan optimisme juga nih, karena itu yang penting saat. Baik, karena saya diminta dari aspek bisnis, ekonomi, itu tidak terlepas daripada sosial politik. Kita harus kembalikan semuanya ini, saya selalu mengkut prinsip dasar yang selalu diucapkan oleh MK Gandhi, 7 social sin, 7 dosa sosial yang melandasi kehidupan kita semua, baik politik, ekonomi, bisnis maupun keagamaan. Yang pertama adalah politik without truth principle is a social sin. Dosa sosial tanpa politik kebenaran. Yang kedua, education without character. Pendidikan tanpa karakter adalah suatu dosa sosial. Kemudian kekayaan tanpa kerja keras dan nyata, itu adalah dosa sosial. Kemudian ada juga worship without sacrifice. Kita mengabdi tanpa sepenuh hati, tanpa tulus ikhlas, itu adalah dosa sosial. Nah, hal-hal ini yang harus kita kembalikan. Bahwa 7 dosa sosial harus dikembalikan yang akan mewarnai politik, ekonomi, pendidikan, budaya, maupun bisnis. Kalau itu dijalankan, saya yakin semua tidak ada nih gangguan-gangguan tadi. Baik. Makasih. Terima kasih. Cukup bijak dan sangat bijak apa yang disampaikan oleh Pak Wiraguna. Jadi demikian talkshow kita. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dari sebagai narasumber dan juga satu hal sinergisitas itu yang ditekankan oleh dari Kadin juga. Kemudian bagaimana kita bersama-sama ini tetap menjaga optimisme. Karena apapun yang kita lakukan hari ini itu sangat memerlukan kebersamaan, melawan virus corona ini memerlukan kebersamaan untuk kemudian membangkitkan ekonomi, membangkitkan segala aspek, karena dari dalam diri kita sendiri ketika muncul energi itu juga akan bisa menangkal virus corona. Kemudian semangat akan bekerja dan pemerintah terutama harus segera melakukan langkah antisipasi sehingga
dampak dari virus corona ini tidak merembet kemudian ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Demikian talkshow kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.